Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Bung Toel datangi Polda Metro Jaya setelah keluarganya jadi korban doxing dan teror. Paket COD fiktif setelah keluarganya menjadi korban doxing dan menerima paket COD fiktif. Bung Toel melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya. Apa yang sebenarnya terjadi di balik ancaman ini? Ikuti selengkapnya dalam video ini. Pengamat sepak bola Tommy Welly atau yang lebih dikenal sebagai Bung Toel melaporkan sebuah kasus serius kepada Polda Metro Jaya pada Jumat 17 Januari 2025. Laporan tersebut terkait dugaan tindak pidana dalam kategori kejahatan informasi dan transaksi elektronik, khususnya tentang doxing dan teror berupa paket cash on delivery (COD) fiktif yang diterimanya. Bung Toel datang ke Polda Metro Jaya sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat dan selesai melaporkan kasusnya pada pukul 17.50 waktu Indonesia Barat. Dalam laporannya, ia menyebutkan bahwa peristiwa tersebut telah menimbulkan pencemaran nama baik dan pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi yang dilakukan oleh orang tak dikenal (OTK). Ia menjelaskan sejak 17 Desember 2024, data pribadinya disebarkan dan disertai dengan serangan melalui media sosial. Bung Toel menduga bahwa serangan tersebut terkait dengan kritik yang ia sampaikan terhadap kinerja ex-pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Setiap kali saya memberikan catatan kritis, terutama terhadap Shin Tae-yong, selalu ada peningkatan penyerangan, kata Bung Toel. Namun, yang lebih mengejutkan adalah bahwa penyerangan tersebut juga melibatkan keluarganya. Ia mengungkapkan bahwa anak-anaknya juga menjadi sasaran doxing, di mana data pribadi mereka disebarluaskan dan menerima serangan serupa. Sebagai seorang ayah, Bung Toel merasa wajib melaporkan hal ini agar kehormatan dan keselamatan keluarganya tetap terjaga. Tak hanya itu, Bung Toel juga mengalami gangguan berupa banyaknya paket COD yang dikirim ke rumahnya yang jelas-jelas tidak pernah ia pesan. Paket COD yang tidak pernah saya pesan banyak sekali, ini sangat mengganggu ketentraman, ungkapnya. Ia pun meminta agar paket COD yang tidak dikenal sebaiknya tidak diterima, agar tidak ada korban lain yang terlibat dalam masalah serupa. Untuk memperkuat laporannya, Bung Toel melampirkan berbagai barang bukti berupa tangkapan layar dari media sosial yang berisi penghinaan dan pencemaran nama baik, termasuk serangan terhadap anak-anaknya melalui media sosial sekolah mereka. Laporan ini diajukan berdasarkan UU No. 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua UU No. 11 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yang diatur dalam pasal 45 ayat 4 jangto pasal 27A, serta pasal 65 Jo pasal 67 UU No 27 tahun 2022. Peristiwa ini menyoroti pentingnya perlindungan data pribadi dan keamanan di dunia maya, serta dampak besar dari serangan digital yang bisa merugikan individu dan keluarganya. Kabar bahagia, buku tentang Shin Tae-yong akan segera dirilis. Supporter Timnas Indonesia wajib baca. Shin Tae-yong, pelatih yang telah membawa banyak perubahan untuk Timnas Indonesia, akan memiliki buku yang mengungkap perjalanan dan kisah inspiratifnya. Apa saja yang akan terungkap dalam buku ini? Temukan jawabannya segera. Buku tentang mantan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, siap dirilis dalam waktu dekat, tepatnya pada Maret 2025. Keputusan mengejutkan PSSI untuk memecat Shin Tae-yong dari jabatannya sebagai pelatih pada Senin 6/1/2025 lalu. Meskipun ia telah berkontribusi besar dalam perkembangan tim nasional selama 5 tahun terakhir, memicu banyak perhatian. Shin Tae-yong dikenal sebagai sosok yang telah menorehkan berbagai prestasi membanggakan untuk Timnas Indonesia. Ia berhasil membawa Timnas Indonesia ke putaran final Piala Asia secara beruntun untuk edisi 2023 dan 2027. Pada Piala Asia 2023 yang digelar Januari 2000,
Sintayong mencatatkan sejarah dengan membawa Indonesia mencapai babak knockout untuk pertama kalinya. Selain itu, di level Timnas Indonesia U23, ia hampir membawa tim tersebut ke Olimpiade Paris 2024 setelah sukses mencapai semifinal dan bertarung di perebutan tempat ketiga pada Piala Asia U23 2024. Kini meskipun Timnas Indonesia sedang berjuang untuk meraih tiket ke Piala Dunia 2026 dengan posisi yang menjanjikan di grup C, PSSI memutuskan untuk menggantikan Sintayong dengan Patrick Kluivert. Keputusan ini datang dengan sisa 4 laga penting dalam putaran ketiga kualifikasi. Di tengah peralihan ini, buku tentang Sintayong yang sudah lama disiapkan oleh Goalpost Asia akhirnya siap dirilis. Dalam pengumuman yang dibuat oleh Goalpost Asia pada Jumat 17/1/2025, mereka menyampaikan kabar bahagia bahwa buku tersebut akan mulai diterbitkan pada Maret mendatang dan hanya dijual secara resmi melalui Instagram. Meskipun Sintayong belum mengungkapkan keterlibatannya dalam pembuatan buku ini, asisten pelatihnya Jeong Seok-seo (JJ) mengaku terlibat dalam proses tersebut seperti yang disampaikan dalam wawancaranya di Jebret Media. Buku ini diharapkan dapat memberikan gambaran mendalam tentang perjalanan Sintayong bersama Timnas Indonesia serta refleksi atas kontribusinya yang luar biasa dalam sepak bola Indonesia. Ternyata hanya segini Coach Justin. Nova Arianto buka suara komentar berkelas setelah Timnas U17 Indonesia membantai klubnya Coach Justin dengan skor 13-0. Nova Arianto tak hanya mengomentari hasil pertandingan, tetapi juga memberikan pandangan mendalam tentang performa Timnas U17 Indonesia. Apa yang membuat komentarnya begitu berkelas dan penuh makna? Temukan fakta menarik yang belum banyak diketahui. Berita bahagia datang dari Timnas Indonesia U17 yang tengah mempersiapkan diri untuk Piala Asia U17 2025. Setelah melaksanakan pemusatan latihan TC di Bandung, tim asuhan Nova Arianto sukses mengalahkan klub milik Coach Justin, Korea Selecao KKS, dalam laga uji coba yang berlangsung pada Jumat, 17 Januari 2025. Dalam pertandingan yang digelar di Stadion Sijalak Harupat, Bandung, Timnas Indonesia U17 tampil luar biasa dengan kemenangan telak 13-0. Laga tersebut dimainkan dengan format 3 kali 30 menit, dan tim Garuda Asia berhasil unggul 3-0 di game pertama, 7-0 di game kedua, dan menutup laga dengan kemenangan 3-0 di game terakhir. Kemenangan besar ini tentu menjadi sinyal positif bagi persiapan Timnas Indonesia U17 dalam menghadapi Piala Asia U17 yang akan dilangsungkan di Arab Saudi pada April mendatang. Nova Arianto, yang merupakan mantan asisten pelatih Sintayong, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Coach Justin melalui unggahan di Instagram Story. Mengucapkan terima kasih Coach masukannya, dengan disertai emoji terima kasih. Pelatih yang akrab disapa Nova ini juga menyampaikan bahwa dirinya telah merencanakan 2 laga uji coba selama pemusatan latihan kali ini. Selain Bandung, tim Garuda Asia akan melanjutkan pemusatan latihan di Yogyakarta. Sebanyak 34 pemain telah dipanggil untuk mengikuti TC ini, dan nantinya akan dipangkas menjadi 23 pemain untuk skuad final yang akan tampil di Piala Asia U17 2025. Piala Asia U17 2025 yang akan digelar pada 3-24 April 2025 di Arab Saudi menjadi ajang yang sangat penting untuk masa depan sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia U17 saat ini berada di pot keempat untuk drawing yang akan dilakukan pada 23 Januari mendatang. Para penggemar Timnas Indonesia tentu berharap banyak agar Garuda Asia bisa tampil maksimal di turnamen besar ini dan memberikan kebanggaan bagi bangsa Indonesia.